Ya, tadi kadernya mana saja? Angkat tangan. Kok cuma dua? Tadi kali tiga. Oh, satu keluar. Ya, ya tadi kadernya sudah. Terima kasih, sudah sangat luar biasa. Kami minta yang lainnya juga diedukasi sama ya Mbak Kader. Nanti karena menyangkut perilaku ya. Karena STBM itu perilaku. Oh, sama Pak Kasut ya. Pak Kasut tadi sampai motornya masih di jalan Pak Kasut. Jalannya relatif cukup bagus sebenarnya. Daerah Pagelori jalannya selama saya ikut penilaian STBM jalannya cukup bagus. Ya tadi saya verifikasi kurang lebih 21 KK ya tadi. Saya tanya di sana kakaknya dalam satu dusun sekitar 200, berarti 10% dari yang saya kunjungi ya, yang setelah ada di data ini. Untuk pilar pertama semua kloset pakai kloset semua ya, kloset bersih, airnya juga bersih. Untuk pilar kedua mulai cuci tangan ya, tadi beberapa warga yang saya suruh cuci tangan sudah melakukan dengan benar ya, dan untuk apa saja, setelah dari mana, semua bisa. Saya tanya untuk yang daerah saya, alhamdulillah semua bisa melakukannya dan bisa menjawab. Dan untuk pilar yang ketiga ya, untuk pilar ketiga mengisi air minum ya, sebagian ada dari sumur, sebagian dari sumber. Dan tadi untuk penampungan tadi bersih sekali juga, saya lihat waktu itu bersih. Dan saya tanya apakah cuma ada filtrasi, tidak, ini sudah kegiatan sehari-hari ya, semua juga sudah bagus. Untuk pilar keempat yaitu tidak ada tadi kebanyakan sampah-sampah itu ada disediakan dua sampah ya, ada yang organik sama organik, dan saya tadi mensampling sudah betul ya, ada sampah yang organik itu sama anorganik. Nah nanti muaranya terakhir gimana Bu? Saya tanya tadi. Ya terakhir, karena yang sampah-sampah yang daun-daun dan sebagainya itu akan dipakai untuk pupuk, dan yang plastik dibakar ya. Tapi saya dilihat di jalan-jalan tadi tidak ada pembakaran sama sekali. Apakah memang ini pada musim? Tidak ada. Selama saya kunjungan ya, itu di jalan-jalan tidak ada pembakaran. Tempatnya juga bersih di Dusur Kerabat tadi. Oh tangannya. Dan kebetulan rumah saya kunjungi, rumahnya bagus-bagus semua. Luar biasa. Kalau di gunung-gunung rumahnya bagus semua. Untuk pertanyaan yang ke pilar ke terakhir ya, kelima, yaitu bahwa tidak terlihat genangan air, semua rata-rata tidak ada genangan air. Dan saluran-saluran tuh sebagian besar itu sudah ada pemisahan dari baik itu dari ini yang tempat kloset sama ini sudah berbeda di salurannya. Dan mungkin ada 1-2 yang masih dialirkan ke tanah, jadi ada 1-2. Tapi rata-rata memang sudah ada prosesnya, ada bekasnya, ada pipa-pipa yang baru itu ada bekasnya dari Bu Yati di sana. Dan untuk Dusun Kerabat gitu, saya nyatakan lolos. Tepuk tangannya untuk Dusun Kerabat. Tadi saya juga men-sampling satu yang minta yang masih cemplong ya. Jadi cemplong tadi juga tertutup, dan proses untuk menjadi yang kloset tadi sudah, tempatnya sudah ada ya. Mungkin ini yang cemplong ini juga bisa diedukasi, ada pemicuan pentingnya tentang pakai kloset. Tadi saya sudah matur banyak sama Pak Lurah ya, karena warga itu berbeda-beda ya, warga beda-beda, tapi tujuannya itu baik ya, untuk kita ya, untuk kesehatan. 5 pilar itu adalah kunci pokok untuk dalam kesehatan masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa kami laporkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sugeng siang Bapak, Ibu-ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pagerlor. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas beserta jajaran dari Puskesmas Sukorejo. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun di seluruh dusun Pagerlor, Desa Pagerlor. Yang saya cintai dan yang saya banggakan ibu-ibu kader dari Desa Pagerlor. Kami akan melaporkan hasil verifikasi lapangan yang telah saya lakukan di Dusun Wates bersama Bapak Kepala Dusun dari Puskesmas diantar Mas Firdaus Ferdi, Mas Ferdi, kemudian dari ibu-ibu kader Wates mana Bu? Oh jadi 4 ibu-ibu ya tadi 5 nih. Nah, saya akan melaporkan untuk pilar pertama stop buang air besar sembarang tempat. Dari seluruh yang saya kunjungi total 20 rumah atau 20 KK semua sudah menggunakan jamban leher angsa. Kemudian sudah tersedia septic tank. Jadi untuk pilar pertama untuk Dusun Wates saya nyatakan lolos. Selanjutnya pilar kedua cuci tangan pakai sabun. Seluruh yang saya kunjungi di Dusun Wates sudah ada sarana tempat cuci tangan, air mengalir dan sabun. Beberapa juga saya minta untuk mempraktekkan langkah cuci tangan pakai sabun. Walaupun langkahnya tidak berurutan, yang penting esensinya untuk cuci tangan pakai sabun agar rata dan bersih sudah mewakili gitu. Jadi untuk pilar kedua cuci tangan pakai sabun untuk Dusun Wates saya nyatakan lolos. Pilar ketiga pengelolaan makanan dan minuman rumah tangga seluruh Dusun Wates rata-rata menggunakan sumur gali, beberapa juga ada yang menggunakan PDAM. Kemudian air untuk minum atau konsumsi diolah dengan memasak, tersedia tudung saji untuk melindungi makanan yang siap saji. Maka dengan ini untuk pilar ketiga Dusun Wates saya nyatakan lolos. Untuk pilar keempat pengelolaan sampah rumah tangga. Untuk sampah organik ini sudah nggak ada masalah, terdapat tempat sampah organik dan anorganik. Beberapa juga buat wonten tulisan Ibu untuk membedakan mana membuang sampah organik dan anorganik. Untuk sampah organik dibuang ke jugangan ya setelah dari tempat sampah. Namun ada masalah untuk sampah plastik belum dikelola dengan baik dan benar. Beberapa yang saya tanyakan ada yang dibakar, ada yang dipendam. Nah ini tentunya menjadi perhatian kita bareng-bareng untuk Puskesmas, desa, dan lintas sektor, mungkin OPD yang terkait Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Maka dengan ini untuk pilar keempat Dusun Wates saya nyatakan lolos. Yang terakhir ini Bu, pilar kelima pengelolaan limbah cair rumah tangga. Seluruh rumah yang saya kunjungi dari total 20 rumah sudah terdapat septic tank dan sumur resapan untuk membuang limbah cair rumah tangga. Maka dengan ini saya nyatakan Dusun Wates lolos 5 pilar STBM. Tak lupa kami mengapresiasi kerja keras dari Bapak Kepala Desa, perangkat Desa Pagerlor, ibu-ibu kader Pagerlor, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, dan Puskesmas Sukorejo. Kami mengapresiasi untuk kerja kerasnya untuk berproses menjadikan Desa Pagerlor desa dengan STBM 5 pilar. Namun tak berhenti di sini Pak Lurah, ibu-ibu, tentunya setelah verifikasi 5 pilar STBM, Bapak Ibu juga tetap berproses memperbaiki apa yang kurang dan melanjutkan apa yang sudah baik.
Tadi Pak Lurah ngagem basa krama inggil nggih, kula kok derek nggih Pak. Mekaten anggenipun kula matur kok bilih wonten kirang langkungipun nyuwun agung isih samudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Pagerlor beserta jajaran, yang terhormat Kepala Puskesmas Sukorejo beserta jajarannya, yang terhormat tim STBM Desa Pagerlor beserta ibu-ibu kader, dan yang saya hormati tim dari Dinkes, tim verifikator STBM Dinkes. Langsung saja untuk verifikasi dari Dusun Gondosuli. Untuk pilar pertama, dari 20 rumah yang telah dikunjungi, semuanya sudah BABS atau sudah mempunyai jamban yang sesuai dengan pilar 1, yaitu kloset leher angsa, dan juga sudah ada septic tanknya. Jadi untuk pilar 1 saya nyatakan lolos. Selanjutnya untuk pilar 2 tentang JTPS. Di semua rumah yang tadi saya kunjungi sudah ada sarananya, dan ada beberapa sampel praktek cuci tangan secara langsung juga sudah dilaksanakan, namun mungkin belum sesuai dengan urutannya, tapi tidak membuat maknanya itu berkurang. Dan selain itu ada beberapa rumah yang mungkin belum tersedia sabun di tempat cuci tangan. Dan oleh karena itu untuk pilar 2 saya nyatakan lolos. Untuk pilar 3 pengelolaan air minum dan juga makanan. Untuk sumber air yang ada di rumah-rumah yang telah saya datangi tadi berasal dari air sumur dan juga sumber mata air. Dan untuk pengolahannya dilakukan dengan cara perebusan, serta untuk penyimpanan makanannya sudah disimpan ataupun sudah tertutup menggunakan tudung saji. Jadi untuk pilar 3 saya nyatakan lolos. Selanjutnya untuk pilar 4 tentang pengelolaan sampah. Tadi saya menemukan di salah satu rumah ada tiga tempat pemilihan sampah, yaitu organik, non-organik, dan juga daur ulang. Jadi di salah satu rumah tersebut sudah ada 3 tempat pemilahan sampah, dan saya lihat juga di dalamnya juga ada sampahnya. Jadi itu sudah dilaksanakan. Namun sayangnya kok cuma ada 1 rumah saja. Mungkin nanti untuk kedepannya yang lain juga melaksanakan hal tersebut. Dan oleh karena itu untuk pilar 4 saya nyatakan lolos. Dan untuk selanjutnya pilar 5, yaitu tentang SPAL, tentang saluran air limbah. Untuk rata-rata semua rumah yang telah didatangi, yang telah dilihat, untuk pengolahan air limbahnya sudah ada salurannya. Namun masih semua disalurkan di kebun. Jadi alangkah lebih baiknya kalau disatukan dengan septic tank atau nanti dibuat IPAL tersendiri. Saya konklusi ya. Nanti yang untuk pilar kelima sebelum sampai pada kesimpulan, dia ada catatan ya? Iya, oke. Untuk pilar 5 yaitu masih dengan catatan.
saya lanjutkan. Untuk pilar 5 itu tadi masih dengan catatan. Namun secara keseluruhan saya nyatakan dusun Gondosuli lolos dan terverifikasi. Namun ada catatan di pilar kelima. Jadi nanti akan tetap berproses supaya nanti sudah sesuai dengan tupoksi atau sesuai dengan keinginan kita bersama. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami di urutan keempat, dusun yang keempat, tadi 3 dusun sudah menyampaikan evaluasinya hasil di lapangan. Kemudian kami ingin menyampaikan hasil verifikasi di dusun Ngelaran. Alhamdulillah pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk melakukan bersilaturahmi dalam rangka verifikasi 5 pilar STBM khususnya di dusun Ngelaran, desa Pagerlor, Sudimoro. Untuk verifikasi sendiri, apa sih yang dikatakan verifikasi? Verifikasi adalah pembuktian ke lapangan, Bapak Ibu. Pembuktian ke lapangan, apakah 5 pilar STBM sudah benar-benar dilaksanakan oleh Bapak Ibu, khususnya warga di dusun Ngelaran, pada umumnya di desa Pagerlor. Saya berterima kasih sekali sambutan warga yang luar biasa di saat kami tadi di lapangan. Sampaikan mohon maaf saya mungkin di saat di lapangan ada tingkah laku tutur kata yang kurang berkenan. Saya hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada pendamping kami di saat tadi kita keliling. Mohon angkat tangan dong. Yang dusun Ngelaran berempat apa berlima? Pak Kasun juga terima kasih Pak Kasun, Bu Kader. Semangatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan amal baik panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal baik panjenengan adalah maksud dan tujuan yang terbaik demi masyarakat kita sehat. Amin. Hasil verifikasi kita di lapangan secara umum hasilnya bersih. Kita keliling kondisi rumahnya bersih. Tepuk tangan dong untuk dusun Ngelaran. Untuk verifikasi kami tadi di saat di lapangan kita melakukan sharing maupun kita observasi, kita keliling terkait dengan keberadaan sarana. Terkait dengan pilar yang pertama yaitu pemanfaatan jamban sehat. Alhamdulillah dari 20 rumah yang terdaftar kami mohon maaf mengunjungi 15 karena hujan, 15 rumah. Dari 15 rumah ini yang kita kunjungi tadi memanfaatkan jamban dengan indikator konstruksi kuat, konstruksi kuat dan tidak menjadi sarang vektor, karena memang inilah yang menjadi syarat dari kesehatan. Konstruksinya kuat, tidak menjadi sarang vektor penyakit dan tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Rata-rata jenis jambannya adalah jamban kloset. Tepuk tangan pilar 1 lolos dusun Ngelaran. Kemudian pilar yang kedua terkait dengan cuci tangan pakai sabun. Hampir semua rata-rata menyediakan sarana cuci tangan, sabunnya ada. Tadi kami juga sharing karena terkait dengan ini pemahaman juga perlu, bagaimana cara cuci tangannya, kapan waktunya. Ini kami juga sharing tadi, rata-rata banyak yang tahu. Cuma sedikit masukan, alangkah baiknya sarana cuci tangan yang ada di rumah Bapak Ibu semua ini terkait dengan pengelolaan limbahnya kalau bisa juga dikelola. Rata-rata belum.
belum ada, mungkin dikasih wadah atau begitu, atau mungkin ada saluran yang dimanfaatkan sebagai siram tanaman atau bagaimana. Jadi rata-rata pengelolaan limbah dari hasil cuci tangan belum dikelola. Alangkah baiknya ya, limbah dari hasil cuci tangan dikelola, entah itu untuk siram tanaman itu juga bisa, ya. Ya. Meskipun demikian, saya untuk pilar 2 di Dusun Larang lolos. Oke. Karena saya tadi tanya, ya, meskipun tadi sudah saya tes ya, untuk melakukan cuci tangan, tidak apa-apa, tidak urut, tetapi prinsipnya semakin mereka, nah saya gali perilaku tiap harinya, ternyata tiap hari sering Bu kalau cuci tangan. Kapan waktunya? Pokoknya kalau nek risih selalu cuci tangan. Berarti prinsipnya semakin sering cuci tangan, insya Allah semakin sehat. Perilaku untuk pilar yang kedua berarti sudah dilaksanakan atau sudah diterapkan. Oke, kita lanjut ke pilar yang ketiga, pengelolaan air minum dan makanan yang aman. Tadi saya mungkin terkait dengan bahan baku air minum, ya, rata-rata dari sumur dengan kondisi yang jernih, ya. Kalau PDAM dengan musim seperti ini biasanya Keruh. agak keruh, ya. Rata-rata sumur yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Dusun Larang kondisinya jernih sumur. Namun di musim kemarau ketikane ada yang belum tidak mencukupi. Nah ini, ya. Jadi karena air ini vital sekali, jadi mungkin ya, ada yang memanfaatkan sumber di musim kemarau. Harapan kami sumber yang dimanfaatkan di musim kemarau adalah sumber yang terlindung, ya. Ada dinding, ada atap, sehingga air yang dimanfaatkan betul-betul air yang memenuhi syarat. Baik. Itu. Untuk pilar yang ketiga lolos juga, ya. Oke. Pilar yang keempat terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Di saat kami keliling tadi, sampah belum ada pemilahan, ya. Nah ini mohon maaf, ya. Terkait dengan pemahaman pemilahan sampah tentunya perlu juga disampaikan, ya. Untuk SDBN pemilahan sampah ada sarananya, ya. Ada sarana pemilahan, tetapi di saat kita tadi keliling hanya sedikit sekali persentasenya, mungkin 10% atau 20% rumah itu menyediakan tempat sampah yang terpilah. Harapan kami kalau memang sudah paham antara pemilahan antara organik dan anorganik, langsung nanti bagaimana pengelolaan yang organik, bagaimana pengelolaan yang anorganik. Untuk pilar yang keempat ini mungkin perlu untuk diintensitaskan lagi, ya. Jadi mulai pemahaman jenis sampahnya antara anorganik dan organik. Saya yakin, ya Bu Kadir yakin saya bisa. Tapi tadi di saat di lapangan saya tanya kategori organik dan anorganik masyarakat masih belum. Jadi mohon ini nanti diintensitaskan. Tetapi di saat saya sharing, Bu, sampahnya jenengan yang jenis ini masuknya kemana, yang jenis ini masuknya kemana, itu sudah paham. Jadi sedikit sekali evaluasinya. Berarti pemahaman antara organik anorganik yang ada di depan, mungkin ada tempat sampah yang terpilah, itu mohon untuk ditekankan lagi. Pada prinsipnya mereka tahu kalau yang jenis kaleng, jenis botol ini saya kumpulkan Bu yang ini. Kemudian yang jenis daun, dahan, yang ranting, kering itu saya bawa ke kandang. Adakah pembakaran? Kadang masih ada. Jadi mohon untuk meminimalkan, ya, untuk pembakaran, ya. Ini yang keempat mungkin perlu diintensitaskan. Siap untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga yang aman? Terima kasih. Tapi siapnya kok namun sebagian kecil, ya, Bapak atau Ibu-ibu. Bu Kadir ini yang biasanya sering untuk memotivasi warga. Siap Pak Bu? Terima kasih. Untuk pilar 4 Dusun Larang lanjut atau lolos atau tidak?
Lolos. Lolosnya yang semangat dong. Terima kasih. Lolos nggih? Terima kasih. Lolos. Sekarang pilar yang kelima terkait pengelolaan limbah rumah tangga. Rata-rata limbah meskipun dibuatkan resapan yang sederhana sudah ada upaya. Ini kita sudah mengapresiasi. Ya. Mungkin sebagian kecil sekali tadi masih ada yang mengenang, tapi di saat kita ke lapangan kami juga sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan masukan untuk dilakukan peresapan, okay? Atau mungkin disalurkan ke selokan biar tidak menggenang di sekitar rumah, okay? Nah, untuk pilar yang kelima karena yang tadi menggenang prosentasenya kecil sekali, masuk lolos nopo tidak lolos? Lolos dengan catatan. Oke, terima kasih. Berarti pilar yang kelima lolos. Mohon maaf, ya lolos, yes. Mohon maaf, saya kembali ke pilar yang satu. Tadi saya lupa. Ada PR Mas Pur, yes. Ada PR. Tadi saya kunjungan ke rumah Pak Khairuddin dan Pak Rohmat. Mereka rumahnya bergandengan. Mereka jawabannya sharing oke, tapi sharing yang logis, ya. Sharing yang logis. Yang Pak Rohmat anggota keluarganya 4, Pak Khairuddin anggota keluarganya 5. Jadi 2 rumah memanfaatkan 1 jabat. 2 rumah tadi berapa anggota keluarga? 9. Contohnya saya, Pak Bu. Anggota keluarga saya 4, tapi di saat pagi hari mau ke belakang itu selalu Antri. berebut. Jadi mohon nanti dievaluasi, mungkin dia dari Pak Pur, Puskesmas, atau mungkin dari desa. Kalau mungkin ada istilah stimulan jamban, kan sekarang banyak Pak Ye. Nah ini mohon nanti kami juga motivasi kalau memang ada rezeki yang kurang, harapannya untuk diprioritaskan pemanfaatan jamban sehat. Ngaten Pak Ye, untuk pilar yang 1 evaluasinya, ya, Ye. Kami sudah menyampaikan hasil evaluasi 5 pilar STBM tadi, Ye. Pada prinsipnya yang kami lakukan adalah upaya preventif Bapak Ibu, upaya pencegahan, ya. Upaya pencegahan karena upaya pencegahan adalah upaya yang termurah. Jadi monggo kita upayakan, kita giatkan kegiatan untuk mencegah sakit, ya. Mulai dari kita tetap mempertahankan program STBM, komponen rumah sehatnya kita tekankan, kemudian perilaku hidup bersihnya tiap anggota keluarga juga kita giatkan. Jadi kalau 3 hal ini, entah itu PHBS-nya, STBM-nya, rumah sehatnya kita wujudkan, insya Allah warga kita khususnya di Desa Pagerlor menjadi desa yang sehat. Evaluasinya apakah STBM ini nanti masih berjalan atau tidak, kita bisa melihat dengan penyakit berbasis lingkungannya semakin menurun ataukah semakin banyak. Semakin banyak berarti STBM ada 3 hal ini dilaksanakan, diterapkan atau tidak. Semakin banyak penyakit berbasis lingkungannya tidak, ya. Mungkin pesan saya terkait dengan program verifikasi hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan dan pembinaan dari Puskesmas, dari desa, Bapak Ibu kader, perangkat desa yang selalu membina masyarakat kita bagaimana untuk mewujudkan masyarakat kita khususnya warga Pagerlor menuju desa sehat. Ya. Perjalanan kita tidak cukup sampai di sini karena meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Mudah-mudahan kondisi saat ini bisa dipertahankan, syukur ditingkatkan. Cukup sekian paparan atau hasil evaluasi kami di lapangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa?
gabus nggih, makin cepat makin bagus gitu. Yang penting poinnya Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala Desa Pak Gerlor, perangkat Desa Pak Gerlor, Puskesmas Sukorejo, serta Bapak Ibu kader. Langsung kemauan niki untuk hasil dari verifikasi dusun kerajaan Desa Pak Gerlor. Dari 19 rumah yang kami kunjungi, ya, untuk pilar 1 semua sudah menggunakan leher angsa. Ya, plus untuk pilar 1 dusun kerajaan. Ya. Kemudian untuk pilar yang kedua rata-rata semua sudah menyediakan sarana cuci tangan dan sabunnya, ya, dengan air yang mengalir. Untuk perilakunya dari beberapa sampling yang saya suruh praktek, ya, itu rata-rata sudah bisa mempraktekkan walaupun untuk langkah-langkahnya belum urut, ya. Itu. Kemudian untuk